Selasa malam kalau nggak salah ya, untuk bisa dipindahkan hari ini. Oke, mungkin kita bisa mulai gitu ya. Ini udah berapa orang nih? 23 ya, sambil nanti nunggu yang lain. Kita coba lanjutkan apa mata kuliah kita. Jadi kalau melihat dari silabus ya, ini kita sudah ada di minggu ke, sebentar, saya coba open. Iya, ini ya. Jadi kita udah ada di minggu ke-5 ya, yang akan kita membahas tentang salah satu dari proksi dari paleoclimate, yaitu INTS atau ice core ya. Jadi untuk ice core sendiri nanti akan ada 2 pertemuan, kemudian parameter dari sedimen laut, kemudian nanti tentatifnya kita akan ada UTS pada tanggal 3 November gitu ya. Kemudian dilanjutkan. Kemudian saya ingatkan kembali untuk tugas kelompok ya. Kemarin sudah dibuat 5 kelompok kalau tidak salah. Dan juga saya sudah buat pembagiannya. Setiap kelompok itu membahas dari masing-masing proksi yang ada, sehingga nanti di 2 minggu ya sebelum UAS itu bisa mempresentasikan secara kelompok apa yang diperoleh dari berdasarkan studi literatur ya. Jadi silakan menggunakan buku referensi yang saya sharing, atau juga mencari paper-paper di jurnal internasional terkait dengan proksi ini gitu. Nanti pertama yang bisa dibahas adalah pertama mungkin lokasinya di mana saja gitu ya, menemukan proksi-proksi tersebut, kemudian parameter apa yang digunakan dalam menginterpret temuannya apa gitu ya, yang menarik gitu, dan juga mungkin tadi bagaimana itu bisa membantu kita dalam memahami kondisi maupun kondisi mendatang gitu ya. Nah, karena nanti ada 5 kelompok dan masing-masing kan sekitar 5 atau 6 orang ya. Ya nanti bisa diatur lah, artinya presentasinya bisa bergantian atau seperti apa gitu ya. Karena nanti kalau tidak salah per kelompok itu 20 menit gitu. Nanti bisa diatur lah. Nanti kalau sudah mendekati hari presentasinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita ke proxy ice core. Nah ini nanti ini akan saya share juga di Google Drive ya. Jadi untuk yang pertama, bagian pertama ini kita membahas tentang high latitude and mountain ice record gitu ya. Jadi kebanyakan memang ice atau glacier ya, itu berada di lintang-lintang tinggi ya, terutama di wilayah kutub ya, wilayah kutub, baik itu kutub selatan maupun kutub utara. Kalau di kutub selatan yaitu benua Antartika, ya jelasnya itu suatu daratan yang ditutupi oleh es ya, yang sangat tebal. Nah itu kedalaman atau ketebalan es di Antartika itu mencapai 4 km. Ya. Jadi memang sangat dalam gitu, sangat tebal. Sedangkan kalau es yang ada di utara itu sebetulnya lebih dominan berada di Greenland. Ya. Greenland itu
di utaranya Islandia ya. Tapi itu sebetulnya nggak persis di utara gitu. Kalau yang utara sekali itu sebetulnya lautan yang pada saat winter dia menjadi sea ice ya. Sea ice itu kan es yang mengambang di atas air ya. Nah itu jadi pas musim dingin ya ada es, musim panas mencair jadi es lagi dan seterusnya gitu. Nah memang kondisi perubahan iklim ini menunjukkan bahwa sea ice yang ada di kutub utara itu juga makin tahun makin mengecil ya, karena memang terjadinya pemanasan global. Kemudian selain di lintang tinggi itu juga ada es yang ada di dataran tinggi atau pegunungan, karena ya memang di dataran tinggi kan suhunya lebih rendah sehingga memungkinkan terjadinya snow atau ke butiran-butiran es gitu ya. Nah ini ada dua, ada yang di lintang tinggi seperti gunung-gunung yang ada di Eropa atau Jepang gitu ya, Mount Fujiyama gitu ya. Itu kan juga tinggi ya, makanya ada snow-nya juga. Tapi di tropis juga bisa karena di tropis kalau ketinggiannya sampai mungkin di atas 5.000 meter ya, atau di atas freezing level height namanya, yaitu garis 0 derajat. Nah, itu juga memungkinkan terjadinya es ya. Artinya eh, hujan yang turun itu bentuknya bukan hujan atau air tapi berupa butiran es. Sehingga jika kalau itu menumpuk tahun ke tahun dan dan dalam waktu yang lama maka dia membentuk glacier. Dan kalau gunung itu berada di low latitude atau lintang rendah atau tropis ya kita namakan tropical glacier gitu. Atau kalau ice core-nya disebut tropical ice core. Oke, ini kita review kembali yang minggu lalu bahwa ada masa-masa ya di 3 miliar tahun terakhir itu, masa-masa di mana bumi itu juga ditutupi oleh ice ya. Artinya memang kondisinya sangat dingin. Bahkan snowball ice ya istilahnya. Snowball earth, sorry. Itu bahwa semua bumi itu ditutupi oleh ice ya. Karena memang kondisinya sangat dingin yang mungkin dipengaruhi oleh jauhnya jarak antara matahari dan bumi. Ya, ini hanya nama-namanya saja. Nah, ini tampilan bumi ya dari luar angkasa kira-kira seperti ini. Nah, ini kembali mereview bahwa memang ada kondisi di mana bumi tertutup es ya di masa yang lalu. Adanya tutupan es di lintang rendah termasuk tropis. Kemudian juga bukti-bukti lainnya ya, deposit-deposit es yang memang bisa diidentifikasi secara metode geologis. Ini hanya tambahan saja. Salah satu penyebabnya adalah ini energi output dari matahari yang sangat rendah ya. Ini terjadi di 600 sampai 800 juta tahun yang lalu atau di masa late Proterozoik. Kemudian saat itu juga kontinen masih menyatu ya, belum terpisah-pisah. Dan kontinen itu fokus di albedonya tinggi sehingga matahari itu sinarnya juga dipantulkan. Jadi tidak banyak yang menyerap. Kemudian juga global cooling ya, lautan itu membeku karena tadi banyak energi yang dipantulkan sehingga suhunya semakin atau lebih dingin.
Kemudian ya ini ya suhunya katanya sampai minus 50 derajat Celcius ya, bahkan bisa membekukan es yang ada di tropis. Oke, tadi hanya review dari yang sebelumnya. Jadi ini beberapa arsip dalam mempelajari iklim masa lalu. Nah, untuk hari ini kita fokus ke yang pertama, yaitu ice core tadi. Nah, ini kembali lagi, ice core itu yang ada di tengah ini ya. Bisa mountain glacier atau yang ice core. Jadi kalau yang mountain glaciers itu kita bisa melihat sampai nih 10 pangkat 4 lah. Kalau 10 pangkat 4 itu sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Artinya rekornya itu bisa sampai sejauh itu dari sisi skala waktu. Sedangkan kalau yang dari polar region atau dari kutub itu bisa sampai ratusan ribu tahun ya. Jadi memang cukup panjang dalam merekod iklim di masa lalu. Nah, ini ada satu periode di masa lalu yang dikenal dengan Little Ice Age ya. Jadi Little Ice Age ini apa ya kalau di bahasa Indonesia kan ya Ice Age kecil gitu ya. Jadi Ice Age yang besar itu kan 11.000 tahun yang lalu ya. Kalau kita nonton film yang ada di TV itu film Ice Age ya, yang ada apa mamut gitu ya, gajah dan sebagainya, itu sebetulnya 11.000 tahun yang lalu. Saat itu memang udara sangat sangat dingin sekali. Memang karena itu yang kemarin saya bilang jarak bumi dan mataharinya memang makin jauh ya, karena kan ada siklus matahari yang kadang jauh dan kadang dekat gitu. Nah ini kadang dalam di beberapa literatur disebutnya juga dengan ini climatic optimum, atau ada juga yang bilang most recent neoglacial gitu ya. Jadi kalau ada kata glasial berarti itu masa dingin ya. Nah ini kalau neo ya berarti baru, artinya memang baru terjadi gitu. Tapi kalau ada kata-kata deglacial berarti kebalikannya, dari dingin berarti masa yang hangat atau panas. Nah ini dari beberapa riset itu banyak gitu ya yang merekord terjadinya Little Ice Age ini kan sekitar 1500 tahun 1550 ya, itu sekitar abad 16 ya, abad 16, 17 gitu ya. Jadi berbeda-beda, tapi secara umum rentangnya ya sama ya, sekitar tahun itu gitu. Jadi memang di tahun ini secara umum itu udara atau suhu di muka bumi ini lebih dingin dari dari sebelumnya, karena memang ada beberapa hal. Salah satunya tadi bahwa jarak bumi dan matahari itu agak jauh sehingga suhunya semakin rendah ya. Jadi ini di masing-masing literatur ini melihat dari lokasi yang berbeda, sehingga maka range-nya juga berbeda gitu ya. Karena kan tergantung recordnya tadi. Ini parameter suhu ya dari tahun 1600 1550 lah sampai dengan 1950 gitu ya. Nah, yang atas itu adalah benar-benar pengamatan suhu ya, tapi di belahan bumi utara secara rata-rata gitu dari tahun 8. Artinya ini anomali ya, karena ini anomali jadi dikurangkan, atau normalnya itu adalah rata-rata tahun 1881 sampai dengan 1975 ya. Jadi 81 itu di sini sampai dengan ini ya 1975. Jadi jika ini sebagai klimatologisnya kemudian dibuat anomali, yang di atas ini adalah parameter suhu yang benar-benar diukur, terlihat ya pada periode ini tuh lebih dingin.
yang tadi Little Ice Age tadi ya, sampai dengan tahun 1900-an. Sebelumnya dia naik lagi. Nah, ice core itu juga merekord hal yang sama. Jadi yang dua gambar terbawah itu adalah data dari ice core. Beda lokasinya. Yang pertama itu di summit ya. Summit itu di bagian puncak dari puncak dari ice-nya. Sedangkan yang kedua adalah core 1. Jadi ini sebetulnya beda lokasi. Istilahnya kalau esnya bentuk begini gitu ya, yang satu di puncak, yang satu di bawahnya gitu ya. Tapi masih dalam satu wilayah pegunungan, yaitu namanya Quelccaya Ice Cap. Nah, yang kita perlu cermati adalah lihat di sumbu Y-nya ya. Jadi yang digunakan sebagai indikator untuk suhu itu dia adalah delta O18 ya. Jadi delta O18 itu nanti mungkin saya nggak akan jelaskan secara detail. Itu sebetulnya adalah rasio antara oksigen 18 per kandungan oksigen isotop 16 yang digunakan standar, yaitu yang ada di dalam air. Air ini adalah air laut yang ada saat ini gitu. Jadi kayak semacam rasio lah. Rasio itu kan perbandingan ya. Gitu. Per mil ya. Satuannya per mil. Jadi kalau persen itu artinya per 100, kalau per mil artinya per 1000 gitu ya. Jadi ditulisnya begitu, atau kadang kayak persen ya. Persen kan bulat garis bulat ya. Ini bulat garis nanti bulat yang di bawahnya ada 2. Itu per mil ya. Jadi dia menggunakan parameter isotop oksigen 18 ya. Jadi kalau dibandingkan dan dibikin plot yang sama itu menyerupai gitu ya tampilannya antara parameter suhu dan parameter dari ice core tadi. Nah, ya memang tidak persis gitu ya. Ini kadang naik, kadang turun. Ini juga nggak terlalu persis gitu ya. Tapi secara umum ini bisa menangkap gitu ketika ada masa-masa yang ekstrim ya, seperti ini tahun 1800 berapa itu? 800 ya 810 lah ya. Itu sangat dingin gitu ya, 1813 gitu ya. Kemudian ada juga kondisi yang ekstrim panas misalkan di tahun ini 19 berapa nih? 30 gitu. Nah, ini kalau dilihat kelihatan ya, di sini ada ekstrim sekitar ini kan 50 ya, 50 berarti ini tahun 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ini sekitar tahun 1813 lah, apa 814 gitu. Ada kondisi di mana bumi itu dingin, khususnya di belahan bumi utara. Nah, apa itu kira-kira? Ada ide atau mungkin ada pertanyaan dari awal tadi yang saya sampaikan? Silakan. Kira-kira ada event apa di tahun itu sehingga kok bumi cukup dingin ya pada masa itu? Ada pertanyaan atau nggak harus itu? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ini saya juga mungkin perkiraan gitu ya. Tapi kalau memang coba ingin memastikan tahun 1813 itu kalau nggak salah ada tunggu ya. Itu ada ini kejadian letusan gunung Tambora di Pulau Sumbawa NTB ya. Itu salah satu termasuk yang
sangat kuat gitu ya. Coba dicek aja di googling gitu. 1813. Nah itu terjadinya tadi letusan Gunung Tambora, kan kemarin kita sudah juga bahas bahwa eh, letusan gunung itu bisa berdampak terhadap apa penurunan suhu bumi ya. Karena kan sinar mataharinya itu terhalang masuk dan kemudian direfleksikan kembali ke keluar gitu. Nah, jika kita lihat ini kan dampaknya ya memang tidak lama gitu ya, mungkin hanya 1-2 tahun gitu ya, tapi terlihat gitu. Bahkan artinya apa? Event yang ada di dunia ini tuh bisa terekord gitu ya dengan adanya rekaman-rekaman iklim gitu. Nah, saya pernah dengar juga dari yang melakukan riset ice core ini tuh bahwa kondisi pandemi COVID ini pun juga mungkin nanti akan terekord di dalam ice itu ya. Karena kan pada kondisi COVID kan hampir semua aktivitas itu berhenti ya. Artinya eh, mungkin udara makin bagus gitu ya istilahnya, kemudian debu-debu mungkin juga semakin sedikit karena apa kendaraan yang jalan berkurang gitu ya. Nah itu mungkin nanti akan tercatat dalam ice core yang saat ini masih ada gitu ya. Dan itu bisa menjadi satu indikator bahwa itu adalah tahun ya 2020, 2021 gitu ya. Di mana kondisinya memang artinya akan sangat terlihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang memang bersifat normal. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masuk ke dalam apa? Pendekatan dalam paleoclimate ya. Jadi ada 4 yang di sini disampaikan, terutama dalam apa? Melihat dari proxy ice core ya. Yang pertama adalah stable isotope of water and of atmospheric oxygen. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi stable isotope itu kan adalah isotop stabil ya. Kan isotop itu ada 2, ada yang stabil, ada yang radioaktif ya. Kalau radioaktif kan yang kemarin kita sudah bahas, yaitu dia memiliki waktu paruh dan meluruh gitu ya. Kalau yang stabil itu dia tidak meluruh, tapi dia memang ada di kan yang oksigen 18 itu adalah salah satu isotop dari oksigen. Jadi oksigen itu punya 3 isotop, yaitu oksigen 16, oksigen 17, oksigen 18. Yang paling banyak keberadaannya di bumi ini itu adalah oksigen 16. Jadi oksigen 18 itu hanya sedikit. Nah, makanya karena dia sedikit, dia bisa dijadikan sebagai parameter gitu. Karena dia bisa berpindah-pindah. Kadang kadang ada di laut, kadang ada di uap udara, ada di uap air di udara, kadang balik lagi ke laut gitu ya. Jadi itu yang kita ukur dari sisi rasionya tadi. Nah, nanti kita lihat kenapa kalau dia oksigen 18-nya itu tinggi berarti panas, dan kalau rendah kenapa dia dingin gitu ya. Itu memang perlu apa ya, pemahaman tersendiri. Kemudian selain dari isotop dari air ya, air itu kan es ya maksudnya ya. Karena kan es itu sebetulnya cuma air yang membeku gitu ya. Kemudian juga isotop dari oksigen yang ada di atmosfer. Nah, itu tadi yang saya bilang. Oksigen itu kan ada di atmosfer, kadang dia masuk ke air, kadang naik lagi dan sebagainya ya. Itu namanya siklus dari oksigen. Nah, kemudian adalah gas dari bubble yang ada di dalam ice-nya itu sendiri. Ini yang saya pernah sampaikan juga. Jadi ice itu kan kalau kita bikin es batu aja kan ada apa bubble-bubblenya ya di dalamnya kan yang kecil-kecil itu. Nah itu kan sebenarnya berisi udara ya, udara. Nah tentunya kalau ice core terbentuk secara alami, maka dia akan menyimpan udara yang ada
di sekitarnya saat es tersebut terbentuk ya, gitu. Artinya ya kita bisa, kalau kita bisa mengukur konsentrasi karbon dioksida di dalam es itu, dan kita tahu di kedalaman itu misalkan mewakili 500.000 tahun yang lalu, ya maka konsentrasinya ya saat itu segitu gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat dari apa nih namanya, dissolve and particulate matter in firn and ice. Nah, kalau firn itu, kalau ice ya itu biasanya es yang udah membeku dan padat ya, itu ice. Kalau firn itu snow atau salju yang baru ya 1-2 tahun lah gitu. Jadi istilahnya belum padat sekali gitu. Istilahnya kalau di ice core itu dinamakan firn. Nah, kalau dissolve and particulate matter itu bisa aja misalkan kayak zat-zat kimia seperti misalkan sulfat, nitrat gitu ya. Kemudian apalagi kalium, kemudian natrium ya, chloride gitu. Itu kan ion-ion yang bisa larut dalam air gitu kan. Ketika dia membeku ya dia juga ikut membeku di dalam. Nah, itu kita bisa melihat misalkan air itu dominannya dari laut misalkan. Nah, kalau dari laut maka kan laut itu kan isinya kan garam ya. Artinya apa? Ketika kita ukur konsentrasi dari garam di dalam es itu, maka kalau dia tinggi ya kita bisa berasumsi atau mengatakan bahwa sumber air yang turun sebagai es di glacier itu adalah terutama berasal dari laut gitu. Jadi kita bisa lihat misalkan eh, kayak Papua gitu ya, Papua kan di sekelilingnya oleh laut gitu kan. Berarti kan sebetulnya air yang turun sebagai es di situ sebetulnya air yang mungkin dari laut dominannya. Tapi bisa juga hanya dominan pada bulan-bulan tertentu gitu. Pada bulan lain dia berasal dari misalkan uap air yang dihasilkan oleh eh, tumbuhan yang ada di sekitarnya. Karena kan di sekitarnya juga ada hutan kan. Sedangkan hutan itu kan juga menghasilkan uap air ya dari proses fotosintesis dan sebagainya ya. Nah, itu nanti bisa kelihatan juga kandungan kandungan garamnya atau ionnya bisa berbeda. Itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah physical karakteristik dari fern-nya itu sendiri. Nah, ini kalau yang tiga itu kan yang terkandung di dalam esnya. Kalau yang keempatnya adalah ini sorry. Yang ketiga itu kalau yang dissolve itu tadi yang tadi zat kimia tadi, tapi kalau yang particulate itu ini kayak debu ya. Ya, kalau dissolve itu yang tadi kayak nitrat, sulfat dan sebagainya. Tapi kalau yang particulate matter itu kayak debu, kayak TSP ya, uh, dust concentration atau mungkin yang lainnya ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kalau physical karakteristik yang keempat itu ini kita bisa lihat dari bentuk esnya gitu. Es itu kan sendiri juga beda-beda ya. Es ada yang clean gitu ya, bersih, ada yang bintik-bintik, ada bubble-bubblenya, ada di dalam bubble-nya itu ada yang panjang, ada yang misalkan masih agak kotor dan sebagainya. Nah, itu juga bisa memberikan informasi terkait dengan bagaimana kondisi lingkungan saat es itu terbentuk ya. Nah, jadi tolong nih dipahami empat ini. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi salah satu bahan ya dalam UTS maupun UAS lah. Kemudian bagaimana semua ya atau parameter yang empat tadi itu diukur gitu kan? Kita tadi ketika saya bicara kelihatannya gampang itu ya, mengukurnya ini itu ini itu. Tapi sebetulnya itu sangat kompleks dan butuh lab atau laboratorium yang sangat bersih. Nah, ini contoh lab yang ada di Ohio State University yang ini memang mereka memiliki satu lab tersendiri untuk mengukur
yang tadi saya sampaikan, yang 4 tadi itu. Kecuali yang nomor 2 ya. Jadi yang nomor 2 itu kan yang gas tadi ya. Nah itu nggak ada di sini. Itu butuh lab sendiri lagi yang lebih spesifik gitu. Tapi yang nomor 1 tadi, nomor 3, nomor 4 itu ada di sini. Jadi yang pertama adalah kelas 100 clean room ya. Jadi memang benar-benar ini ruangannya clean. Jadi masuk ke ruangan ini harus pakai baju yang sangat tertutup ya. Bahkan sepatu pun harus dibuka gitu. Jadi nggak boleh ada debu. Karena apa? Karena kan kita mau mengukur debunya kan. Ya kita mau mengukur debu yang ada di es itu gitu. Nah jangan sampai lingkungan yang ada di sekitar kita itu mengkontaminasi es yang ada di yang ingin kita ukur gitu ya. Jadi itulah kira-kira kenapa butuh clean room gitu. Termasuk yang tadi, yang gas karbon dioksida tadi, apalagi dia butuh lagi yang lebih sangat clean karena tidak boleh tercampur dengan gas karbon dioksida yang ada di udara saat ini. Karena dia kan harus spesifik ada di es itu. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin Pak, terkait Silakan. Itu masih mute. izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan aja. Tadi udah ada suaranya. Apa pertanyaannya, Firmansyah? Yang lain bisa dengar? Belum ada ya? Oh, oke, oke. Ditulis aja, nggak apa-apa, ditulis aja nanti saya jawab sambil jalan. Oke ya, sambil nunggu pertanyaan kita lanjut nanti ditulis aja di uh, chat box. Pertama, fasilitas yang ada tuh pertama ya tentunya freezer ya, freezer kan untuk memastikan kalau esnya nggak mencair gitu ya. Karena kalau udah mencair ya bukan rekor lagi gitu kan. Nah di tempat ini tuh ada sekitar berapa ya? Uh, berapa meter tuh? Itu ada sekian panjang ice core ya nih dalam bentuk kayak gini ya. Nah ini fasilitas dari luar nih freezer raksasa lah istilahnya. Ini mobil aja segini gitu. Ini isinya semuanya tabung-tabung seperti ini gitu. Nah kemudian tabung itu diolah, dipotong kecil-kecil. Nah kemudian nanti dimasukkan dalam botol-botol ini gitu ya. Nah kemudian juga ada pembentukan atau pembuatan dari mesin drillingnya ya. Jadi karena kita mendrilling yang ada di puncak gunung gitu, jadi kita membuat mesin yang lebih ringan supaya bisa dibawa gitu kan ke atas gunung kan. Kalau kalau di kutub kan gampang ya, ketika turun pesawat udah es gitu kan, tinggal tinggal drill. Tapi kalau di tropis kan harus dibawa ke atas gunung, kemudian harus di setting dan sebagainya, sehingga perlu ada pembuatan alat yang lebih khusus gitu. Belum ada pertanyaannya? Oh, oke. Ini saya coba baca ya. Sampel ice yang digunakan proses pemindahan dari tempat pengambilan menunjukkan apakah ada metode sendiri. Kemudian apabila ice yang dibekukan dalam proses pemindahan, apakah proses pembekuan dengan alat tidak akan mempengaruhi kualitas datanya. Nah, ya ini betul sekali tadi saya sampaikan. Jadi memang inti dari pengambilan sampel es ini adalah bagaimana memindahkan sampel dari lokasi
ke dalam lab dalam kondisi yang frozen ya, artinya nggak mencair gitu. Kalau mencair ya sia-sia gitu kan ya. Nah, yang dilakukan tuh biasanya kalau yang kemarin di Papua itu kita kan kerjasama juga dengan Freeport gitu ya. Jadi dari es yang ada di puncak gunung itu tim dari kita itu ada yang membeli kayak freezer ya, tahu kan freezer es krim itu yang panjang semeteran itu dibawa ke sana. Kemudian mereka juga pakai solar panel kalau tidak salah itu untuk menghidupkan tadi si freezer tadi. Jadi disimpan di situ, kemudian jika udah full agak banyak, helikopter yang ikut bantu juga pindahkan ke freezer makanannya Freeport gitu ya. Kemudian dari situ dipindahkan lagi ke bandara di Timika pakai eh, pesawat Garuda. Pokoknya ditaruhnya memang dipakai fasilitas khusus. Jadi ditaruh di box, dia ada semacam namanya ice pack gitu ya. Ice pack itu untuk memastikan es itu tidak membeku atau tidak mencair dalam waktu mungkin masih bisa 1-2 hari gitu ya. Nah itu kemudian itu taruh di Jakarta. Jakarta juga sama memesan satu box yang isinya tuh ice pack es itu yang bisa bertahan 36 di Indonesia ke Amerika itu sekitar hampir 30 jam lebih gitu ya. Nah, dari sana juga udah diterima lagi dengan truk yang juga ada freezernya, baru masuk ke dalam freezer ini gitu. Jadi memang usahanya sangat apa ya, sangat besar gitu. Jadi ya memastikan tidak mencair. Kalau mencair ya percuma gitu ya. Kira-kira gitu ya, Firmansyah, penjelasannya. Nanti kita bisa lihat detail lagi. Kita sampai jam berapa tadi ya? Tadi kita mulai jam 1, mungkin jam 2:10 lah kita coba. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ya. Eh, sorry. Bentar. Oke. Ini tadi sudah juga. Sorry. Nah ini salah satu gambaran ice core ya, atau ice cap. Ice cap itu kan tutupan ice. Kalau ice core itu yang di drill itu ya. Nah idealnya tadi ini yang harus kalau mau menggali atau mendrill ice core tuh kondisinya seperti ini. Sesuai dengan gravitasi ya. Nah, biasanya yang yang diambil adalah yang paling atas ya, karena layernya paling tebal dan kita bisa lihat itu lapisan per tahunnya kan akan terlihat seperti itu. Nah kalau yang di bagian bawah itu namanya shallow core ya. Nah kemudian ada equilibrium line. Equilibrium line itu artinya bahwa es itu sebetulnya juga mencair gitu ya di bagian yang bawah-bawahnya itu ya. Nah equilibrium line itu adalah garis di mana kecepatan mencair dan bertambahnya es itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi di situ esnya stabil lah istilahnya. Kalau yang di bawah equilibrium line itu pasti akan mencair gitu. Yang di atas dia pasti akan stay frozen gitu. Nah itu biasanya equilibrium line itu berasosiasi dengan suhu 0 derajat gitu ya. Karena kan di bawah 0 derajat es akan mencair, di atasnya maka di atasnya equilibrium maksudnya kan berarti suhunya lebih kecil dari 0 gitu ya. Maka dia akan
frozen gitu. Nah, yang mengapa sekarang ini banyak ice yang mencair atau hilang itu karena apa? Equilibrium lainnya semakin apa? Semakin tinggi atau semakin rendah? Ada yang bisa jawab? Izin Pak, semakin tinggi Pak. Iya, ya. Jadi kan kita bisa bayangin. Jadi equilibrium line itu adalah 0 derajat ya. Nah, kondisi pemanasan global itu sebetulnya menaikkan equilibrium line gitu ya. Jadi yang sebelumnya tadinya di sini, dia naik misalkan ke sini gitu kan. Berarti es yang mencair jadi lebih banyak kan. Nah, makin tahun, makin ini naik lagi, naik lagi. Nah, apabila dia melewati ini, ya maka semuanya tinggal menunggu waktu aja gitu. Apalagi ketika equilibrium line-nya itu sudah lebih tinggi dari sini, maka ketika ada presipitasi yang turun, itu bentuknya bukan lagi salju, tapi ya air gitu kan, air hujan. Nah, di bawahnya ya masih ada es yang lama-lama itu masih ada ya kan ya, karena kan untuk mencairkan es kan juga nggak 1-2 hari gitu. Nah, ditambah dengan adanya air hujan, ya makin tambah cepat ya, karena kan air itu kan bisa mencairkan es gitu. Kita lanjut. Ini saya nggak tahu kenapa nih. Oke. Ya ini aja sih sejarah ya. Ini di Peru itu Amerika Selatan yang memiliki tropical ice yang paling banyak di dunia gitu ya. Kedua Afrika, ya ketiga kita di Papua. Nah, tahun 80 itu yaitu bisa merekord adanya Little Ice Age tadi tahun 1500 sampai 1900-an di dalam es tropis ya. Nah, kalau dilihat di gambar ini kan ada gambar binatang-binatang nih ya. Nah, kira-kira apa ini? Ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa ada binatang-binatang itu? Ada ide? Nah, ini terkait dengan transportasi gitu ya. Kan tadi saya bilang kan kalau di kutub itu kan gampang ya, pesawat turun udah es gitu kan. Jadi ya tinggal drill juga bisa. Nah, tapi kalau di tropis ini kan kelihatan nih backgroundnya ini esnya masih jauh tuh kan di belakang sana. Nah, orang-orang itu kan harus membawa kan peralatan tadi itu kan, apa alat bornya dan sebagainya gitu. Nah, ya, akhirnya mereka itu menyewa orang-orang lokal untuk membawa alat tersebut ya. Orang juga kan nggak mungkin nggak kuat kan, jadi ada pakai binatang gitu yang membantu dalam transportasi atau logistik saat proses uh, drilling ice ini. Nah, ini contoh di tropis ini di Himalaya kalau nggak salah nih. Ini bisa mendapat LGS itu last glacial apa istilahnya? Itu yang sampai 24.000 tahun yang lalu lah. Ini karena esnya cukup dalam. Nah, ini di Tibet juga sama, menunjukkan adanya monsun yang sebetulnya kadang-kadang monsun itu juga gagal gitu ya karena kondisi tertentu gitu. Jadi record juga. Jadi monsun juga mestinya record kalau dia memang merekod data tahunan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini tadi sama, masih yang tadi ya, kita lanjut. Nah ini, jadi ini kalau dilihat ya, yang paling kiri itu adalah input dari atmosfer ya. Kan atmosfer kan apa namanya yang kemarin saya bilang kan, kadang hujan kering gitu ya. Jadi kalau yang hitam ini anggaplah garis-garis debu gitu ya. Kalau dari atmosfer kan selalu sama gitu ya. Akumulasi tahunan, kemudian suhu, chemistry-nya. Nah, kemudian ini tersimpan di dalam es. Nah, tapi kan di dalam es itu kan ada densification ya, apa namanya itu yang semakin bawah semakin tinggi bebannya sehingga yang lapisan paling bawah makin kecil kan, makin
tipis gitu. Nah, maka jadinya seperti ini. Perlu keperhatian dalam mengeksplor data dari ice core ini. Nah, ini beberapa histori ice core di dunia, baik itu tropis maupun di kutub ya. Ini hanya sampai tahun 2010. Setelah itu sebetulnya ada lagi tahun 2000, yang saya tahu itu 2014, 2017 gitu ya, ada ya. Nah, ini kita lihat awal-awal tahun itu memang fokusnya di kutub ya. Nah, ini baru first tropical itu tahun 1983 di Peru. Ya, TB tahun 87 dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini kemarin tahun 2010 gitu ya. Ada juga mungkin bisa jadi referensi juga yang pernah dilakukan di dunia. Kemudian saya nggak tahu ini kenapa agak lama. Oh, ini dulu ya. Nah, ini secara spasial lokasi ya. Jadi di tropis itu ya lebih banyak di Amerika Selatan, di Afrika itu baru Kilimanjaro, dan di Papua ya di Puncak Jaya. Yang lainnya kebanyakan di dataran tinggi Tibet, kemudian di Greenland ya di atas tuh yang putih, dan Antartika yang bawah itu, Bruce Plateau, Sippel Station dan sebagainya. Nah, ini parameter-parameter yang bisa diambil dari ice core ya. Proxy namanya, proxy ini. Jadi kalau suhu paleotemperatur itu bisa dilihat dari layar yang melting. Kemudian untuk suhu tahunan atau bahkan harian itu dilihat dari ini isotop tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi delta O18 itu namanya isotop oksigen 18. Kalau delta D itu deuterium. Delta D deuterium. Deuterium itu sebetulnya adalah hidrogen ya. Kalau hidrogen kan massa atomnya 1 ya. Kalau deuterium itu hidrogen tapi massa atomnya 2. Simbolnya D. Delta D. Delta itu karena dia adalah rasio ya, rasio. Kalau humidity biasanya menggunakan deuterium excess ya. Nanti ini mungkin saya tidak akan detail di sini. Kalau paleo accumulation itu maksudnya curah hujan net, curah hujan yang turun itu dari namanya seasonal signal dari beryllium 10. Kalau aktivitas vulkanis dari SO4, conductivity gitu ya. Turbidity itu dari ECM dan sebagainya. Wind speed itu dari ukuran dari debu ya. Jadi kalau ukuran debunya kecil, berarti biasanya anginnya kencang gitu kan ya. Kalau ukuran debunya besar, biasanya itu anginnya tidak. Nah, gitu kira-kira inilah. Jadi ini bagaimana kita menghubungkan antara proksi dari suatu proksi dari suatu parameter ke dalam parameter cuaca iklim. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini adalah penjelasan oksigen isotop ya. Jadi di alam ini ada 3 oksigen isotop, yaitu O16, O16, O17, O18 ini ya. Yang paling banyak O16, ini O17 sekian, O18 0,2% ya. Nah, kalau dia menjadi air, maka dia menjadi gini, H2O16, H2O17. Nah, delta O18 tadi itu, ini definisinya. Jadi, rasio sampel, ya ini standar ya, standar dibagi standar. Nah, standar ini adalah singkatannya ini, standard mean ocean water, gitu ya. Nah, ini kira-kira mengapa itu dijadikan sebagai parameter dari suhu. Intinya tadi, kalau itu naik, maka berasosiasi dengan suhu yang hangat. Tapi kalau dia rendah, berasosiasi dengan
suhu yang dingin. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Agak susah. Kadang suka ini. Nah, ini juga ada di buku referensi ya. Nah, ini bagaimana delta O18 itu berada gitu ya. Jadi kalau di wilayah, jadi ini kalau ngelihat tanda 0 minus ya, ini adalah rasio dari tadi ya, O18. Jadi kalau dia ada di tropis ya, itu nilainya sekitar ini, minus 10 gitu ya. Kemudian turun lagi 0, ini minus 10 gitu. Jadi kemudian turun lagi dan sebagainya. Nah, di bagian kutub dia naik. Jadi intinya begini, O18 ya, H2O18 itu lebih berat dari H2O17 dan H2O16 gitu ya. Karena intinya kan 18 itu kan massa ya, makin tinggi maka makin berat. Nah, gini, kalau airnya itu ada di laut ya, di laut dalam bentuk air gitu ya. Nah, ketika suhunya panas ya, suhu panas, maka kan air akan apa? Menguap kan? Ya, karena menguap ya, dari cair menjadi uap air gitu. Nah, ketika dia menguap, mana yang akan lebih cenderung menguap lebih dulu? Yang O16 atau O18? Kira-kira. Silakan. Gini, kalau menguap kan berarti dia terbang ya ke udara kan? Ya, terbang ke udara kan. Nah, mana yang lebih cenderung lebih mudah terbang ke udara? Yang lebih berat atau yang lebih ringan? Izin, Pak, yang lebih ringan, Pak. Nah, yang lebih ringan kan? Ya, berarti kan ketika dia suhu hangat, maka yang H2O yang 16 itu akan cenderung menguap kan? Ya enggak? Cenderung menguap. Akibatnya apa? Akibatnya H2O18 yang ada di laut akan makin apa? Makin tinggi kan rasionya kan? Karena yang O16-nya naik ke atas gitu. Nah, itu bisa menjadi satu apa ya? Satu parameter atau dengan kata lain, uap air yang menguap O18-nya makin sedikit kan? Ya, karena dia menguap gitu kan. Nah, nanti kan yang turun jadi hujan itu kan yang menguap kan? Ya, makanya kalau suhu panas makanya ini akan naik gitu. Nah, terus ketika dia menjadi uap air, kemudian jadi awan kan, sebelum dia turun jadi hujan kan dia jadi awan dulu tuh. Nah, ketika dia menjadi awan, menggumpal di sana, kan terjadi kondensasi ya, karena kondisi dingin, karena ada inti kondensasi dan sebagainya. Dan kemudian dia berubah kan, turun sebagai presipitasi ya, baik itu bisa menjadi butiran air atau jadi es dan sebagainya. Nah, ketika dia mengalami kondensasi itu, mana yang lebih cenderung akan turun? Yang O16 apa yang O18? Gimana? Bisa ini nggak? Bisa membayangkan nggak? izin, Pak, 18, Pak. O18 ya, karena kan dia apa? Saya lebih berat. Karena lebih berat gitu ya. Jadi sebenarnya simpel gitu. Kalau dia lebih berat, maka dia cenderung akan turun lebih dulu kan? Karena apa? Gravitasi ya, gravitasi. Nah, makanya ketika dia kondensasi itu turun hujan, berarti kan
dingin ya istilahnya kan. Nah, maka O18-nya ini akan turun menjadi es tadi kan, menjadi snow gitu. Nah, itu ada hubungannya dengan suhu gitu. Jadi ketika suhu itu dingin ya, maka rasio dari O18-nya juga makin kecil gitu. Dan sebaliknya gitu ya. Coba dibaca di sini nih. Kalau dingin maka terjadi di winter, maka oksigennya semakin rendah yang ditemukan di snow-nya winter gitu ya. Dibanding dengan saat terjadinya dibanding dengan snow saat summer gitu. Kira-kira gitulah prosesnya itu. Nah, itu terjadi di sini. Contohnya gini ya. Misalkan gini, ini sini kan. Jadi ketika ini laut itu nol gitu ya. Oksigen isotopnya nol. Kemudian ketika dia menguap, maka dia jadi negatif kan. Yang karena tadi saya bilang. Karena yang O18-nya lebih ketinggalan di bawah kan. Dia yang naik, maka yang naik kan oksigen 18-nya sedikit, maka dia minus gitu kan. Nah, kalau ini jadi awan gitu ya, kan awan ini bergerak nih ke kutub gitu ya, kan awan bergerak kan, ada siklus itu kan, siklus apa tuh, ada Hadley cell, ada apa sih itu lagi tuh, Walker circulation gitu kan. Nah, kalau uap air yang nol ini tuh terus jalan ke kutub, sedangkan menuju ke kutub ini kan dia turun kan, jadi kondensasi kan, jadi turun lagi, jadi udah minus 10 turun, turun jadi hujan atau jadi salju. Nah, ketika turun kan yang O18 tuh yang turun, maka minusnya jadi tambah kecil kan, ya, jadi minus 20. Terus lagi makin dingin, makanya akhirnya di pegunungan itu ketika turun oksigennya menjadi minus. Nah, itulah mengapa di suhu yang dingin biasanya oksigen isotopnya makin negatif. Sama halnya ketika di atas gunung. Jadi ketika awannya itu rendah, minus gitu ya, ketika dia naik minus 10 gitu kan. Kemudian kan dia naik lagi ke atas gunung kan, sedikit turun lagi kan hujannya, maka dia jadi minus 15 awannya ini kan. Karena yang berat-berat sudah pada turun, akhirnya dia jadi tambah minus. Sedangkan ini masih naik lagi ke atas gunung lagi, hujan lagi, minus lagi. Nah, pas sudah sampai puncak banget, dia turun, pasti yang di bawahnya ini pun juga akan minus gitu kan. Ya, itulah kira-kira bagaimana menjelaskan bahwa suhu dingin itu berasosiasi dengan isotop oksigen yang makin negatif. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini analisis isotop ya. Jadi ini rata-rata isotop oksigen di bulan Januari yang atas, yang bawah itu di bulan Juli dari curah hujan ya. Kita lihat kayak gitu. Kalau dia nilainya masih minus 4, minus ini berarti dia itu sebetulnya masih dekat dengan laut gitu ya. Karena laut itu 0. Nah, itu berarti dia udah makin dekat kutub gitu kan. Karena udah makin dingin. Nah, ini contohnya. Ini parameter oksigen isotop di mana nih? Ice core yang ada di Antartika kalau nggak salah ya. Nah, itu sampai minus 34 ya, lihat ya, minus 34, minus 44 gitu. Itu berarti semakin negatif semakin dingin ya, cold. Makin tinggi makin warm gitu. Nah, kita kan berada di sini nih. Nah, yang kemarin tadi saya bilang 11.000 tahun yang lalu itu di sini. Nah, ini namanya Ice Age. Jadi sebenarnya kita itu dalam masa bukan Ice Age ini, sejak 10.000 tahun yang lalu tuh kita agak hangat ini, gitu ya. Nah, sebetulnya kita tuh menuju ke Ice Age berikutnya gitu ya. Tapi karena ini kondisinya pemanasan global, pembakaran dan sebagainya, jadi nggak mau turun, malah tambah naik. Ini contoh lainnya di beberapa lokasi dari paper ya, annual accumulation gitu ya.
Di tahun 1800, 1700, ada nama-namanya itu. Namanya pre-boreal, ini Younger Dryas, ya. Kalau yang tadi di sini kan apa sih namanya itu? Sorry Deng, ini apa ini meter ya, 1800 meter. Jadi ini tahunnya yang bawah ini, 17.000 tahun yang lalu dan sebagainya. Jadi memang jauh ke belakang. Nah, ini deuterium excess. Bentar, sorry. Deuterium excess itu adalah apa ya, selisih antara ini, rumus ini. Delta D dikurang 8 kali delta O18 gitu ya. Delta O18 sama delta D itu sama, mengindikasikan suhu gitu kan. Nah, biasanya kalau kondisi itu normal itu ada hubungan ini, delta D sama dengan 8 kali delta O18 tambah 10. Secara normal itu 10 deuterium excess, tapi kadang dia naik turun. Nah, itu menjadi indikator untuk ini humidity-nya meningkat dan sebagainya ya. Nah, ini silakan dibaca aja, tapi ini mungkin nggak terlalu detail di sini gitu ya. Ini contoh lain, ini isotop oksigen, ini deuterium, maksudnya delta D. Nah, ini deuterium excess tadi, yaitu delta D dikurang 8 kali delta O18. Jadi seperti ini. Ini kalibrasi, ini nggak terlalu signifikan sih intinya. Nah, ini hanya contoh bahwa ya di tropis itu paling hangat gitu ya, dan curah. Kemudian ini di tropis ya, di tropis kan ini ada di Amerika Selatan, Papua, Afrika gitu ya. Nah, ini contoh di Amerika Selatan di Calcaya dan Coropuna di Peru ya, ini Peru di Amerika Selatan. Nah, ini tadi saya bilang, jadi untuk membawa ke atas sana itu harus menggunakan bantuan ini orang-orang lokal dan transportasi hewan. Nah, ini data-data yang diperoleh ya. Ini sebenarnya data klimatologi seperti yang kita bisa buat juga ini. Ini dari istilahnya AWS-nya mereka lah gitu. Jadi ini nomor 1, 2, 3 ini berasosiasi dengan lokasi tadi. Ini sama monsunal ya kalau kayak kita ya. Gitu. Tapi ada yang sangat tipis, ada yang sangat kering, ada yang sangat basah dan sebagainya. Nah, ini impact-nya terhadap El Nino itu. Jadi kalau saat El Nino tuh ada wilayah yang sangat kering sekali kan, karena memang saat El Nino kan panasnya pindah ke sini ya, ke Laut Pasifik sebelah timur sini, sehingga sini kering, maka ice cap yang di sini juga makin kering gitu ya, atau makin apa ya, ya kurang air lah istilahnya. Tapi ada juga bagian yang malah mengalami positif anomali dari curah hujan. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, ini ada juga alat AWS gitu yang dipasang di sana, di atas es gitu ya. Dulu kita ada rencana mau masang ini di atas Papua itu ya, tapi sayangnya nggak berhasil karena memang di kita itu sulit dari sisi sinyalnya ya, karena pengiriman datanya sulit. Kemudian juga orang-orang lokal juga belum terlalu bersahabat gitu, jadi sehingga sangat sangat rentan dari sisi keamanan ya. Nah, ini di Peru gitu ada juga. Jadi ini ada sensor yang mengukur ketebalan atau tinggi snow-nya dari sini sampai bawah sini gitu ya. Jadi kalau esnya makin turun maka kelihatan gitu ya. Nah, ini contohnya aja. Jadi dari hasil itu bisa kelihatan AWS tadi itu ada naik turun naik turun naik turun gitu ya. Terlihat gitu. Ini juga sama El Nino dari tahun ke tahun ya. Dari tadi pengamatan
AWS. Nah ini advisor saya yang baju biru ini saat mereka mendrill di Peru itu, kira-kira seperti ini. Nah ini contoh I-score-nya ya. Nah ini bisa nanti dipotong per 1 meter, kemudian dimasukkan ke ini nih, yang tabung yang ada di bawah nih, bawah kiri ya. Jadi waktu di Papua juga mereka bikin camp gitu ya, selama 2 minggu kalau nggak salah. Nah ini contohnya tadi mengamati es. Ada debunya ya, garis-garis ini itu menunjukkan annual layer visible. Ini juga udah pernah saya tunjukkan, ini di tahun kedalaman sekian berasosiasi dengan tahun ini gitu ya. Ini ada debu, ada oksigen 18 yang tadi berasosiasi dengan suhu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, di skip gitu. Ini kita mungkin sekitar 10 menit lagi. Kemudian ini data lainnya tuh, ini makin dalam, ini makin dalam. Nah ini perbandingan, jadi mereka 2 kali ya ke kayak ini tahun 83 dan tahun 2003 ya. Jadi jika kita lihat tahun 83 ini sampai yang warna biru gitu kan, kemudian tahun 2003 sampai yang warna merah ini gitu. Jadi artinya apa? Artinya waktu datang 2003 yang tahun 83 ke belakang ini masih tersimpan dengan persis sama gitu ya. Artinya nggak hilang gitu ya. Kalau memang dia masih mengalami penambahan tebal es ya. Ini kalau dibikin korelasi sangat tinggi gitu. Kemudian, nah ini isotop tadi ya, yang tadi saya bilang minus 9, makin tinggi ke es makin tinggi, minusnya makin tinggi ya. Yang tadi saya bilang itu, jadi dia makin negatif menuju ke kutub atau makin negatif isotop oksigen itu menuju ke pegunungan atau dataran tinggi. Bentar, agak loading. Ini sama, ini perbandingan melihat dari Little Ice Age juga record ya di dalam es itu. Ini kita lihat warna birunya lebih banyak di sini. Ini lebih hangat, namanya medieval warming period gitu. Jadi tahun 1100 sampai 1300 itu suhu agak hangat dibanding rata-ratanya. Itu ya. Ini dari data Quellkaya yang ada di Peru. Ini hanya perbandingan dengan data danau ya. Jadi yang warna hitam itu danau, yang warna hijau, warna merah itu dari I-score ya. Jadi kita lihat antara rekor dari sedimen danau dan ice itu mirip gitu ya, sama. Nah ini contohnya gitu ya, kelihatan garis-garis esnya itu di sana. Nah kalau lebih detail lagi juga terlihat annual layer ya, setahun ini setahun. Silakan ya, oke. Nah ini latitude ini juga bisa merefleksikan suhu atau curah hujan gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa memang sebetulnya oksigen isotop itu lebih menunjukkan temperatur dibandingkan curah hujan. Ini perbandingan juga sama juga. Nah ini juga gambar-gambar ya, tahun 79 yang atas ya, ini tahun 2009. Tahun 78 ini tahun 2009. Lihat esnya udah hilang kan ya, mundur ke belakang gitu. Dulu tidak ada danau, sekarang ada danau di sini. Ini di Coricalis, Peru. Kemudian ini Quellkaya yang atas tuh tahun 77, yang bawah tahun 2002 ya. Kita lihat itu kan esnya udah mulai habis. Nah, ketika ini habis kan, nah ini kan ada orangnya di sini ya, di bawah. Nah, dia tuh menemukan ada tanaman gitu di bawah-bawah sini yang dulunya ketutupan oleh es ini kan ya. Karena sekarang dinding esnya udah mundur gitu. Nah, ketika dia mengambil sampel tanaman itu, ini yang dia dapat. Yang sebelah kiri ini. Nah, ini sebetulnya modernnya ada gitu ya. Nah, ini setelah dilakukan carbon dating,
itu umurnya sekian itu. 5.177 tahun yang lalu. Ya, jadi ini esnya apa, tanamannya masih utuh kan, karena dia ketimpa oleh es kan, nggak mengalami pembusukan. Oleh ketika dia diukur masih bisa gitu. Tapi ini kan juga membuktikan apa? Artinya untuk membentuk es ya dari ujung sini sampai sini itu butuh waktu 5.000 tahun yang lalu. Artinya butuh waktu 5.000 tahun kan. Tapi ini bayangin aja dari tahun 77 ke 2002 itu kan hanya berapa tahun tuh? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun itu menghabiskan es sekian besar gitu. Dan itu ternyata 5.000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi es yang terbentuk selama 5.000 tahun itu mencair hanya dalam waktu 25 tahun gitu kira-kira message-nya. Kemudian ini masih nunggu loading. Nah, ini juga hanya perbandingan ya antara es yang ada di Peru. Nah, ini proses pengambilan di Himalaya. Dulu masih pakai solar cell ya. Ini di sekarang juga sama. Ini parameternya ada yang debu, ada yang nitrat gitu ya. Nah, ini juga mengidentifikasi beberapa event. Nah, ini masih foto-foto yang dulu. Ini menggunakan truk dan sebagainya lah. Nah, ini juga ditemukan ada insek ya. Umurnya sampai tadi itu 1.200 tahun yang lalu, 5.620 tahun yang lalu. Jadi banyak yang bisa diperoleh gitu ya. Ini dari Sahama, iScore sama juga. Nah, ini yang menarik ya. Jadi yang warna yang sebelah kiri, yang warna merah ya, itu dari GISP 2. Itu ada di Greenland, Kutub Utara ya. Rekornya itu yang warna merah ya. Nah, yang warna biru itu di Bolivia, yaitu di negara tropis kan. Nah, itu kalau diplot ternyata hasilnya sama gitu ya. Artinya baik es yang ada di kutub maupun yang ada di tropis itu merekod hal yang sama ya. Jadi memang ini suatu hal yang sangat bagus gitu ya. Bisa merekod hal yang sama. Kemudian kita nih agak loading. Ini proses drilling di Peru. Oke, kita lanjut. Jadi ini saat drilling di Peru tahun 2003 ya. Kemudian, aduh ini loadingnya lama sekali. Sorry. Ya ini sama. Oke, kayaknya itu tadi slide terakhir ya untuk hari ini. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya, kira-kira itu ya bisa dipahami apa namanya bagaimana kita mempelajari iklim dari masa lalu menggunakan ice gitu ya. Nah, kalau untuk ini saya coba sebentar.
Nah, ini kalau mau melihat saat kita pengambilan skor di Papua ya, ini bisa dicek juga di YouTube gitu. Ini kita ada berpolar yang paling atas ini. Masuk nggak suaranya? Siap masuk Pak. Oke ya, kita ulang ya. Nah, jadi ini kira-kira saat kita di Puncak Jaya itu kondisinya seperti ini ya, tahun 2010. Nah, jadi memang dia berada di atas, di antara dua helikopternya Freeport gitu ya. Masalah bulan Juni Juli lah. Nah, kalau kita lihat di esnya itu kayak ada garis-garis ya, bahwa itu memang udah pecah gitu, sehingga kalau air masuk ke situ ya akan cenderung mencair gitu ya esnya. Tapi saat ini juga saat itu masih tebal sekitar 34 atau 32 meter kedalamannya itu. Nah, itu kita lihat itu banyak garis-garisnya itu namanya crevasses ya, retakan-retakan es. Nah, ini bagaimana tim juga membuat tenda di situ. Nah, itu di puncak sana sebetulnya nanti drillingnya. Jadi dia campnya di bawah, tapi nanti drillingnya di atas gitu. Jadi memang sangat bagus gitu ya pemandangannya. Ini ada juga orang yang masak ya dari Freeport itu, masak di atas ini, tapi dia hanya sehari gitu, habis itu berikutnya dia kurang sehat gitu, jadi di drop ke bawah karena suhunya kalau menurut yang di sini tuh kemarin paling sekitar minus 15 gitu ya. Jadi ada proses pengambilan ice core-nya. Nah, itu setelah di drill kemudian esnya itu dikeluarkan. Nah, itu kemudian nanti dipotong per 1 meter dan dimasukkan ke dalam tabung yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ditandain gitu ya, mana yang atas, mana yang bawah kan. Nggak boleh tukar gitu, karena kalau tukar ya pasti hasilnya bisa fatal. Nah, dipotong, dimasukkan dalam tabung. Nah, ini yang saya bilang freezernya itu ditaruh di atas es itu gitu. Kalau di tempat lain biasanya dia membuat goa di dalam es gitu. Terus ini tahun 2010 itu kondisinya udah juga parah. Nah, tahun ini kayaknya udah hampir mungkin setengah atau 3/4-nya ini udah hilang. Kan udah hampir 10 tahun yang lalu. Drillingnya itu di atas ini. Inilah yang sisa-sisa yang ada di kita saat ini. Dan ini mungkin dalam 1 atau 5 tahun ke depan bisa hilang. Ya karena memang tadi equilibrium lainnya itu semakin tinggi. Oke. Mau ditraktir Tokopedia? Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mungkin saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya lanjutannya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih semuanya. Saya tutup ya. Gila. Siap, Pak. Siap Pak. Ya, Pak.